れだわ。 Halo guys, balik lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Pada video kali ini, kita akan mengupas tuntas mengenai Kawaii Senju, salah satu karakter terkuat dalam manga Tokyo Revengers ini, yang mempunyai gelar sebagai salah satu dari 3 penguasa terkuat di Tokyo. Pada akhir chapter 215, ternyata kita dikagetkan dengan suatu fakta menarik, yaitu pemimpin dari geng Brahman ini adalah seorang wanita. Jujur aja pada season ini, setelah Meki dari Peach Boy Riverside yang sangat brutal dan kawaii menjadi karakter perempuan favorit admin, kini muncul Senju, karakter heroin kuat kawaii lainnya. Walaupun masih banyak spekulasi yang menyebutkan kalau ini bukanlah Senju, karena perbedaan tinggi dan potongan rambut, dan juga banyak yang berpedoman terhadap info dari Wikia fandom yang menyebutkan jika Senju adalah laki-laki dan bukan perempuan. Sebelum mulai pembahasannya, pertama-tama admin mau ingatkan dulu, jika Wikia fandom bukanlah website resmi dan bukan sumber informasi yang official. 2 minggu lalu saat pertama kali kemunculan dari salah satu eksekutif di geng Brahman, yaitu Wakasa Imaushi, jenis kelaminnya pada fandom itu tertulis females atau wanita. Tentu saja berbekal pedoman dari info fandom Wikia ini, banyak yang beranggapan jika Waka adalah benar-benar seorang wanita. Apalagi di manganya pada salah satu panelnya, ada yang menunjukkan jika Waka dilihat dari samping terlihat seperti memiliki opai. Namun setelah chapter flashback mengenai susunan formasi pendiri geng Black Dragons generasi pertama, ternyata barulah terlihat jika Waka adalah seorang laki-laki tulen, dan beberapa hari setelah itu barulah informasi pada fandom itu dirubah. Jenis kelamin Waka yang sebelumnya perempuan kini sudah berganti menjadi laki-laki. Begitupun dengan artikel yang menyebutkan tentang jenis kelamin dari Kawaii Senju. Artikel itu dibuat sebelum chapter 215 keluar. Jadi tentu saja informasi yang diberikan masih belum terupdate mengikuti chapter baru yang keluar itu. Lalu yang kedua mengenai perbedaan tinggi yang ada. Buat yang ngikutin manganya dari awal sampai akhir, pasti sudah paham mengenai konsistensi Ken Wakui dalam menggambar panel manganya. Masalah perbedaan tinggi ini sudah sering sekali terjadi. Terkadang salah satu karakter digambar lebih tinggi atau lebih pendek dari biasanya. Hal ini bukan tanpa alasan. Ken Wakui sangat suka sekali menggambar atau memberikan momen leher yang panjang dari karakternya. Contoh sederhananya ada pada Kazutora dan Terano. Daripada membuat tato yang sederhana di leher mereka dan mempertahankan proporsi tinggi dari karakternya, Ken Wakui justru lebih suka memberikan karakternya leher yang panjang dan menggambar tato yang sangat eye-catching pada karakter-karakternya. Kemudian yang terakhir mengenai rambut dari Kawaii Senju. Di chapter sebelumnya, Senju memiliki potongan rambut yang lebih pendek. Sedangkan di halaman terakhir chapter 215, rambut dari Senju terlihat lebih panjang. Ini sebenarnya sangat mudah dijawab. Pada chapter-chapter sebelumnya, rambut Senju memang terlihat lebih mengembang dan lebih pendek. Sedangkan di chapter terbarunya, rambut Senju terlihat lebih jatuh ke bawah. Setiap wanita pasti ingin terlihat menarik di depan pasangannya. Jelas sekali pada chapter 215 ini, Senju terlihat memperbaiki penampilannya. Ketika menjadi bos dari berandalan, Senju berpenampilan tomboy, keras dan acak-acakan untuk merahasiakan identitasnya. Sedangkan ketika bertemu dengan Takemichi di stasiun, Senju terlihat sangat menarik di hadapan Takemichi dengan seragamnya yang ketat dan rambutnya yang terlihat lebih rapi dari sebelumnya. Ya, apapun itu, admin tidak pernah memaksa kalian untuk percaya jika Senju ini adalah benar-benar perempuan. Jika masih ada yang percaya dan beranggapan jika karakter cantik yang muncul di akhir chapter 215 adalah saudara kembar dari Senju pun tidak masalah, karena setiap orang mempunyai kebebasan untuk berpendapat dan meyakini hal yang menurut kita benar. Kalaupun memang ini bukan Senju, dan ternyata karakter ini adalah saudara kembar Senju, tentu saja itu tidak merugikan kita semua. Yang terpenting akhirnya kita diberikan waifu baru dalam manga Tokyo Revengers ini. Berkat kemunculan Kawaii Senju versi perempuan ini, hanya tinggal menunggu waktu saja, hingga akhirnya soft doujinnya keluar. Buat kalian yang penasaran dengan fakta menarik dari Kawaii Senju, kalian bisa simak video ini sampai habis ya. Pembahasan ini akan nyambung terus sampai akhir, jadi usahakan jangan di-skip di bagian ini, supaya tidak ada yang salah paham ke depannya. Yang pertama, admin mau bahas motif pada seragam geng Brahman. Kalau kalian perhatikan panel-panel di manganya baik-baik, para eksekutif di geng Brahman yaitu Akashi Takeomi, Benkei, Waka, dan Kawaii Senju menggunakan hoodie dengan motif yang berbeda-beda. Akashi Takeomi menggunakan hoodie geng Brahman dengan motif sisik naga di lengannya. Ini melambangkan kesetiaannya terhadap Black Dragons. Sebagai pendiri sekaligus wakil presiden geng Black Dragons generasi pertama, tentu hal ini sangatlah wajar.
Selanjutnya, Benkei menggunakan hoodie geng Brahman dengan motif bunga aster di lengannya. Bunga aster dapat diartikan sebagai rasa kebijaksanaan, keberanian, dan juga keyakinan. Penamaan bunga ini juga tidak lepas dari bentuknya yang menyerupai bintang, di mana bintang sering dijadikan simbol cahaya dan harapan. Ada makna tersembunyi di balik bunga aster, yaitu pesan cinta dan juga kasih sayang. Kemudian selanjutnya Imaushi Wakasa. Waka menggunakan hoodie geng Brahman dengan motif kupu-kupu di bahunya. Tapi sayang, admin kurang tahu di bagian lengannya itu gambar bunga apa. Kalau kalian ada yang tahu motif bunga apa yang ada di lengan Wakasa ini, bantu kami dengan komen di kolom komentar ya. Yang jelas sampai sini kita semua sudah tahu jika masing-masing eksekutif di geng Brahman ini menggunakan hoodie dengan motif yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir adalah Kawaii Senju. Senju menggunakan hoodie geng Brahman dengan motif cherry blossom di bagian lengannya. Hal ini cukup menarik, karena manga Tokyo Revengers banyak mengambil referensi nama-nama dari kepercayaan Buddhism Jepang, maka admin pun mencoba mencari informasi mengenai arti dari cherry blossom pada kepercayaan Buddhism di Jepang. Namun setelah mencoba melakukan riset dan mencari tahu lebih dalam lagi mengenai makna dan filosofi dari cherry blossom, kami menemukan sesuatu yang membuat kami semua kaget. Cherry blossom atau bunga sakura memiliki filosofi sebagai bentuk cinta dan female mystic atau karakter yang dimiliki perempuan seperti kecantikan, kekuatan, dan sexuality. Semua itu ada pada diri Kawaragi Senju. Jadi masih nggak percaya kalau Senju itu benar-benar perempuan. Padahal sudah lama dikasih petunjuk oleh Ken Wakui sejak awal kemunculannya di manga Tokyo Revengers ini. Selain itu juga Cherry Blossom memiliki filosofi sebagai kehidupan, kematian, dan reinkarnasi. Bunga sakura dalam kepercayaan Buddhism melambangkan bentuk kehidupan dari manusia. Pada musim semi atau pada masa suburnya, bunga sakura sangatlah kuat, agung, dan intoxicating atau memabukkan. Tapi ironisnya bunga sakura mempunyai umur yang sangat singkat. Dalam Perang Dunia Kedua, para pilot dari pasukan militer Jepang mengecat kamikaze warplanes mereka atau pesawat pembom bunuh diri mereka dengan gambar bunga sakura, dengan makna "Die like beautiful falling cherry petals for the emperor", atau bahasa kerennya zaman ini adalah mati dengan gaya demi kemenangan. Oh ya, semua penjelasan barusan adalah fakta ya, bukan ngarang. Kalau kalian penasaran, kalian bisa baca sendiri artikel mengenai ini, dan linknya akan admin taruh di deskripsi. Dari fakta-fakta tersebut, kita bisa berasumsi bahwa memang pada manga Tokyo Revengers, di timeline Bonten, Kawaii Senju hanya menjalani hidup yang singkat. Entah itu terbunuh oleh Maiki atau karakter lainnya. Yang jelas, di masa depan yang terbentuk setelah arc Tenjiku, Senju tidak ada di masa depan. Dalam setiap perjalanannya ke masa lalu untuk menyelamatkan Hina, Takemichi selalu memiliki misinya sendiri. Yang pertama yaitu untuk menyelamatkan Draken. Yang kedua mengalahkan Valhalla dan mencegah Baji terbunuh. Yang ketiga adalah untuk mencegah Hakai dan Yuzuha membunuh Taiju. Dan yang keempat memenangkan pertarungan melawan Tenjiku dan mengalahkan Kisaki. Di final arc ini pun sama, admin yakin Takemichi mempunyai misinya sendiri untuk merubah masa depan. Namun perbedaannya di masa ini Takemichi sudah tidak bisa kembali ke masa depan dan meminta bantuan Naoto untuk mencari informasi mengenai kejadian yang terjadi di masa lalu. Admin yakin jika misi Takemichi kali ini adalah untuk mencegah Senju terbunuh dan membuat Maiki jatuh semakin dalam. Ironisnya, dalam setiap timeline yang terjadi di masa lalu, setiap kali Takemichi mengenal orang baru dan dekat dengannya, maka orang itu akan terbunuh atau membunuh. Contohnya saja Draken. Di timeline utama, Drakenlah yang diincar untuk dibunuh. Lalu Baji, baru saja kenal dan mencoba mengerti Baji, di akhir chapter justru Bajilah yang akhirnya mati. Lalu di timeline ketiga ada Hakai. Di arc Black Dragons lah pertama kalinya Takemichi kenal dengan Hakai dan mempunyai hubungan dekat dengan Hakai. Namun malah Hakai lah yang mencoba membunuh kakaknya sendiri. Beruntung di timeline ini misi Takemichi sukses dan tidak ada yang terbunuh. Lalu di timeline keempat, Emma malah terbunuh setelah sebelumnya di episode 5 animenya mencoba merebut keperjakaan Takemichi. Kali ini giliran Kawaii Senju yang menyukai Takemichi dan mencoba dekat dengan Takemichi. Mengetahui fakta ini, seketika Death Flag pun berkibar. Baru aja ngesip dan ngejadiin Senju waifu, ternyata harus menerima kenyataan jika cepat atau lambat nyawa dari Kawaii Senju akan terancam. Hal ini sangat cocok sekali dengan filosofi bunga sakura yang mempunyai umur pendek. Tapi tenang saja,
Di timeline ini, Kawaii Senju harusnya tidak akan mati. Karena ini adalah kesempatan akhir Takebichi untuk membuat happy ending dari manga Tokyo Revengers ini. Tidak ada lagi kesempatan kedua untuk kembali mengulang dan mereset timeline seperti yang biasa dilakukan Takemichi sebelumnya. Walau faktanya Ken Wakui sangat suka sekali memberikan kisah yang tragis dan membunuh karakter-karakternya dalam setiap arc yang ada, namun admin berharap jika bukan Senju lah yang mati di final arc ini. Karena udah terlalu panjang, rasanya admin sudahi dulu ya video kali ini. Padahal awalnya admin mau membahas dan membicarakan mengenai kutukan dari klan Sano, di mana setiap karakter yang mempunyai hubungan dengan Shinichiro Sano selalu mati permanen dalam manga ini. Contohnya seperti Emma, Baji, dan Izana. Walaupun tidak memiliki hubungan darah, tapi ketiganya adalah orang-orang yang dekat dan mengenal Shinichiro Sano. Dan faktanya orang-orang yang dekat dengan Shinichiro lah yang akhirnya membuat Maiki berubah menjadi jahat di masa depan dengan alasan dark impulsivity miliknya. Mungkin sedikit kalimat tersebut bisa sedikit menggambarkan mengenai kutukan dari klan Sano ya. Selebihnya kalian bisa bayangin sendiri, karena terlalu sedih untuk dibahas. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.